Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ini kami umat-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, Kau layakkan kami hari ini datang di hadirat-Mu. Membawa hati kami Tuhan, membawa doa kami, penyembahan kami. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar Engkau melawat kami, melawat setiap keluarga kami, bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepada
tangan kita. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, mari sama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Bersama-sama. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu
Yang setuju dengan pujian ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorak. Haleluya. Kami percaya waktu Tuhan pulihkan negeri kami, bangsa kami, musim baru pasti dialami oleh bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata amin. Haleluya. Saudara siap mengalami musim yang baru, Bapak Ibu Saudara? Kita percaya Indonesia akan mengalami musim yang baru, dan kita percaya di balik semua apa yang terjadi atas bangsa ini, kita akan melihat tuaian besar terjadi. Setuju, katakan amin. Haleluya. Yang bisa menari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Katakan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Na 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 na, yeah. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yeah. Na 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 na. Serukan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yeah. Na 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 na. Menari sama-sama saudara. Na 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 na
Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberi persembahan, ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code atau nomor rekening yang tercantum di layar. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memberi persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Kami tahu waktu kami memberi penuh dengan ucapan syukur, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Setiap pemberian kami, satu tujuan kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memberi sama-sama berkata, amin. Tentu saudara, waktu kita menjadi mesbah doa atas bangsa ini, atas keluarga kita akan melihat Tuhan melawat Indonesia, Tuhan melawat bangsa kita, Tuhan melawat keluarga demi keluarga kita. Bawa hidup kita Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita. Kita jadikan hati kita, terlebih hidup kita menjadi rumah doa bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau sepakat dengan Tuhan untuk kami boleh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Angkat tangan kita. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
Sama-sama katakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini doa kami. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua keluargamu, agar semua keluargaku, sekali lagi, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Shalom jemaat Tuhan GBI Bewok Jakarta yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membagikan kebenaran firman Tuhan di ibadah ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang tetap berbuah di segala masa atau keadaan. Kata buah di Alkitab mempunyai beberapa makna, di antaranya buah dalam arti buah alamiah, seperti buah jambu, buah ara, buah anggur, dan lain-lain. Juga dapat berarti buah secara rohani, seperti buah pertobatan, suatu perubahan hidup sebagai akibat kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Atau buah roh yang adalah 9 karakter Kristus. Serta buah tetap, yaitu buah yang berhubungan dengan kekekalan. Buah kekal ini adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus dari pelayanan penginjilan kita. Dan ini bersifat kekal selama-lamanya. Haleluya. Singkatnya secara rohani, arti buah adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Kehidupan di mana kita telah mati bagi diri kita sendiri, sehingga Kristus hidup melalui hidup kita. Galatia 2 ayat 19 hingga 20. Tuhan tidak hanya menghendaki setiap benih yang ditanam atau ditabur ke tanah itu sekedar tumbuh saja. Melainkan Tuhan menghendaki tumbuh sampai berbuah, dan berbuahnya pun harus banyak atau maksimal. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus berbicara tentang 4 jenis orang yang mendengar firman. Orang jenis pertama, benih firman jatuh di pinggir jalan, belum sempat tertanam, sudah hilang dimakan burung. Sedangkan orang jenis yang kedua dan ketiga adalah mereka yang menerima benih firman, sempat tumbuh tetapi tidak tahan lama dan tidak sempat berbuah. Jadi ketiga jenis orang ini tidak berbuah dalam hidupnya dia. Jenis orang yang terakhir atau yang keempat yang memperoleh pujian adalah Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, orang Kristen, untuk berbuah banyak atau maksimal dari setiap firman Tuhan, dari setiap benih firman Tuhan yang kita terima.
baik berupa buah pertobatan, buah roh karakter Kristus, maupun buah pelayanan penginjilan yang kita lakukan. Jadi bukan hanya percaya saja tetapi tidak berubah hidupnya dan tidak berbuah juga tentunya. Ingat, Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita untuk kita pergi dan berbuah tetap. Tuhan memakai metafora domba untuk mencerminkan keadaan rohani kita manusia yang mudah tersesat dan seperti domba yang selalu tidak bisa kembali ke tempat asalnya apabila ia dilepaskan dari kandangnya. Tetapi untuk melukiskan kehendak Tuhan agar manusia hidup berbuah banyak bagi sesamanya, Tuhan memakai metafora tanaman anggur seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan pokok anggur yang benar di Injil Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Apa yang diharapkan oleh pengusaha kebun anggur dari tanaman anggurnya? Tidak ada yang lain kecuali buahnya saja. Batang pohon anggur kecil dan tidak kokoh karena merupakan tanaman rambat. Dan daunnya pun sangat sedikit kegunaannya. Jadi kalau tidak berbuah, maka pohon atau tanaman anggur tersebut tidak ada gunanya sama sekali untuk tumbuh dan hidup. Apalagi budidaya anggur untuk menghasilkan buah terbaik memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Salah satu kendala yang kerap dialami dalam budidaya anggur adalah lambatnya proses pertumbuhan tanaman. Ketika tanaman anggur tak kunjung tumbuh, tentu akan berdampak pada lamanya proses tanaman berbuah. Bahkan tidak menutup kemungkinan pohon akan mati sebelum berbuah. Jadi tanaman anggur perlu mendapat perawatan yang cukup intensif, seperti penyiangan atau pembersihan lahan dan pemupukan. Itulah juga yang Tuhan lakukan dan Tuhan harapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa berbuah banyak. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tentunya kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengharuskan kita berbuah lebat? Saya akan menyampaikan sedikitnya ada 3 alasan mengapa kita harus berbuah banyak dan maksimal. Yang pertama, berbuah adalah salah satu tanda kedewasaan atau pribadi yang matang. Tanaman atau pohon yang tumbuh dengan daun yang rimbun dan bunga yang cantik berwarna-warni tidak bisa dinikmati oleh orang lain kecuali ia mau berbuah, karena buah itu ia hasilkan memang untuk memberkati orang lain. Demikian pula dengan kehidupan seseorang yang hanya memperkaya dan mementingkan diri sendiri beserta pencapaian prestasi individunya yang luar biasa. Itu seperti tanaman atau pohon yang tumbuh dengan daun yang rimbun dan bunga-bunga yang indah untuk kemegahan pohon itu sendiri. Tidak ada kehidupan dan berkat yang dibagikan kepada orang lain. Kehidupan yang tidak memberi dampak apapun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu perumpamaan yang pernah Yesus ajarkan ini dapat membantu kita untuk mengerti tujuan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lukas 13 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Pohon ara adalah pohon yang banyak kita jumpai di Israel karena mudah tumbuhnya dan tidak membutuhkan perawatan yang khusus seperti pohon anggur misalnya. Dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa ada sebuah pohon ara yang tiba-tiba tumbuh di kebun anggur. Sehingga pohon ara ini mendapatkan fasilitas yang sangat baik layaknya yang diterima oleh pohon anggur. Sama seperti dalam dunia bisnis, perusahaan mengharapkan karyawan bekerja produktif sesuai dengan gaji yang perusahaan bayar. Perusahaan menetapkan target untuk itu.
Ketika karyawan berprestasi melebihi target kerjanya, maka perusahaan sering menyiapkan bonus. Dan untuk memastikan karyawan berprestasi, perusahaan tidak segan-segan untuk menginvestasikan training dan berbagai program intensif bagi karyawannya. Dalam Alkitab, ternyata Tuhan kita juga mengharapkan orang percaya hidup produktif, bahkan sangat produktif. Yang dalam bahasa Alkitab dikatakan berbuah banyak, fruitful. Tetapi sayang, segala daya upaya terbaik yang sudah dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu ternyata sia-sia, tidak membuat pohon ara itu berbuah. Sehingga hal itu mengecewakan hati pemilik kebun anggur itu. Setiap kali ia datang untuk mencari buah pada pohon ara tersebut selama 3 tahun. Tetapi ia tidak menemukannya. Maka ia menganggap percuma pohon ara hidup di kebun anggurnya. Begitu pula dengan kehidupan kita, kalau kita tidak mau berbuah, berarti kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan memberkati hidup kita, yaitu berbuah banyak atau menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri itu seperti kehidupan seorang bayi yang hanya dapat menerima dan tidak dapat memberi. Hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Itu pemikiran dan kehidupan yang sangat-sangat tidak dewasa. Banyak orang menganggap bahwa kedewasaan rohani itu diukur dari banyaknya pengetahuan dan pengajaran Alkitab yang ia kuasai. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena kekristenan bukanlah sebuah agama atau falsafah, melainkan suatu hubungan dan gaya hidup yang meliputi perilaku dan karakter. Inti dari gaya hidup itu adalah memikirkan orang lain, seperti yang Yesus lakukan. Alkitab berkata di Roma 15 ayat 2 dan 3, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Memikirkan dan menjadi berkat bagi orang lain adalah inti dari keserupaan dengan Kristus dan bukti yang terbaik dari pertumbuhan rohani. Bahkan bagi Paulus, berbuah banyak itu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maksud Paulus berkomitmen untuk tidak menjalani hidup yang biasa-biasa saja ataupun dengan percuma, ya, menyanyiakan hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalaupun ia harus tetap hidup, bagi Paulus adalah kesempatan untuk bekerja memberi buah. Berbuah merupakan tahap terakhir dari tujuan pertumbuhan. Jadi kehidupan ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja sampai selesai, sampai matang, sampai menghasilkan buah yang bisa memberkati dan memberi dampak yang sangat baik kepada kehidupan orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya bersama beberapa pengurus gereja mencari lokasi untuk kami melakukan baksos atau bakti sosial di pemukiman suku Tengger di kawasan wisata Gunung Bromo. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah sederhana dengan dinding terbuat dari anyaman bambu dan terdapat kandang kambing di dekatnya. Dan saya mulai berbincang sambil mewawancarai pemilik tempat tersebut. Saya sebut saja Bapak AS sebagai inisialnya ya. Bapak AS adalah orang asli suku Tengger yang tentunya ketika lahir bukan sebagai orang Kristen. Suatu ketika Bapak AS ini merantau untuk mencari pekerjaan di Surabaya. Kemudian Bapak AS bekerja sebagai karyawan di sebuah toko di Surabaya selama kurang lebih 15 tahun. Di Surabaya inilah Bapak AS berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia menjadi pengikut Kristus. Setelah menikah dan memiliki anak, Bapak AS teringat dengan teman-teman masa kecilnya di kampungnya, suku Tengger Bromo. Akhirnya Bapak AS membawa keluarganya pindah
ke kaki gunung pegunungan Tengger Bromo dan membuka toko kecil di pasar tradisional. Bapak AS memikirkan cara untuk bisa berkomunikasi secara intens dengan teman-teman semasa kecilnya di kampungnya. Kemudian Bapak AS mendapatkan ide beternak kambing di kampung halamannya dan meminta teman-teman masa kecilnya untuk memelihara ternak kambing tersebut dan berbagi hasilnya. Lalu Bapak AS membeli sebidang tanah di kampung halamannya. Dibangunnyalah rumah sederhana untuk dia dan istrinya istirahat ketika mengunjungi kampung halamannya 3 kali setiap minggunya. Juga dibuatnya kandang bagi ternak kambingnya. Singkat cerita, akhirnya dalam waktu 3 tahun, Bapak AS berhasil membawa 23 orang teman-teman masa kecilnya beserta keluarganya untuk dibaptis dalam nama Yesus dan menjadi murid Kristus yang setia. Puji Tuhan. Apa yang membuat Bapak AS memilih untuk meninggalkan kenyamanan hidup di kota besar Surabaya dan pulang kembali ke kampung halamannya yang sepi dan terpencil lokasinya? Ya, karena Bapak AS sudah berjumpa dengan Kristus dan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu berbuah atau menjadi berkat dan memberi dampak yang baik kepada sesama kita. Sekarang alasan yang kedua mengapa kita harus berbuah banyak, yaitu berbuah banyak adalah salah satu tanda murid Kristus. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari budaya atau gaya hidup seseorang, kita bisa mengetahui suku bangsa asal orang tersebut. Demikian pula dengan murid-murid Kristus. Ciri atau tanda utamanya adalah kehidupan yang berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, memperhatikan dan memberi dampak yang baik kepada banyak orang di sekitarnya. Seperti gaya hidup yang Yesus lakukan selama hidup di dunia. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38 mencatatnya sebagai berikut. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Gaya hidup Yesus sehari-hari dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong, menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang dikuasai iblis. Kehidupan yang memikirkan kepentingan orang lain, tetap berbuah di segala masa ataupun musim dan keadaan setiap hari, berupa buah perbuatan baik dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Saya pernah mengikuti kelas untuk memperlengkapi calon pendeta yang dibawakan oleh almarhum Bapak pendiri salah satu sinode gereja terbesar di Indonesia. Saya tidak bisa melupakan salah satu pengajaran yang beliau sampaikan, yaitu syarat untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Beliau menyampaikan ada 3 syaratnya, yaitu yang pertama, seorang pendeta adalah orang yang baik. Yang kedua, orang yang baik. Yang ketiga, orang yang baik. Saya mula-mula terkejut, kok 3 syaratnya sama ya, yaitu orang yang baik. Tetapi kemudian saya mengaminkan atau setuju dengan yang beliau sampaikan. Masihkah orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik? Apakah orang lain atau keluarga yang serumah dengan kita bisa merasakan dan menikmati buah kebaikan dari kehidupan kita? Dengan begitulah orang-orang akan mengenal kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Matius 12 ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, memang benar, dari buahnya lah pohon itu dikenal.
Bahkan untuk buah duku dan buah langsap yang sangat mirip kelihatannya, juga pohonnya pun sekilas terlihat sama, tetap bisa kita bedakan. Kita baru bisa mengetahui perbedaan mereka dengan tepat ketika kita memegang, meraba, dan membuka buah-buah tersebut. Buah duku memiliki sedikit getah, bahkan ada juga yang tak bergetah sama sekali. Sedangkan buah langsat memiliki kandungan getah yang tinggi. Tak seperti buah langsat, buah duku memiliki daging buah yang tebal. Buah duku juga rasanya lebih manis daripada buah langsat atau langset. Daya simpan buah duku ternyata lebih lama dibandingkan dengan buah langsat yang lebih cepat membusuk. Memang benar kata firman Tuhan bahwa dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buah perbuatan dan buah perkataan kitalah orang-orang mengetahui kita ini murid-murid Kristus. Di dalam ilmu pertanian, untuk menghasilkan buah yang baik, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah okulasi, ya, menempelkan okulasi dengan pohon yang baik pula. Perubahan itu harus dimulai dari pohonnya, dari dalam menuju keluar. Mustahil jika kita merubah dulu buahnya menjadi baik, maka pohonnya akan ikut baik. Tidak mungkin, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Farisi seperti keturunan ular beludak. Ular beludak adalah ular dengan diameter yang tidak besar, tidak panjang, kulitnya indah dan licin, tetapi lidahnya penuh bisa yang mematikan. Dari luar tampak indah, tetapi di dalam penuh kebusukan yang mematikan. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik setiap buah perkataan yang hendak kita ucapkan. Kata-kata kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Berkata-kata yang positif, membangun, membawa kedamaian, kebenaran, dan mampu membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia-Nya. Pohon itu ibarat hati kita. Perkataan dan kita punya itu perbuatan adalah buahnya. Mari kita melekatkan hati kita pada Bapa sebagai pohon kehidupan. Kita okulasikan hati kita, tempelkan hati kita. Bersekutukan hati kita pada hati Tuhan. Bila Roh Allah berkuasa dalam hati kita, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang membangun. Dan kita berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan sekarang alasan yang ketiga, mengapa Tuhan menghendaki kita harus berbuah banyak di segala masa, yaitu berbuah banyak itu memuliakan Bapa di surga. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur akan dipuji dan dimuliakan ketika kebun anggurnya sangat produktif, menghasilkan buah yang banyak. Begitu pula dengan kehidupan kita, kata Yesus di Injil Matius 6 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Berbuat baik merupakan buah pertobatan dan kelahiran baru dari seorang yang percaya pada Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan telah menyiapkan pekerjaan baik yang harus kita jalani. Dia telah memberi kepada setiap kita karunia-Nya secara unik. Seperti sebuah pohon yang ditanam dan ditentukan untuk menghasilkan buah. Yang harus kita perbuat adalah melakukan pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Ya. Dengan melakukan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan bagi kita itu, kita ditentukan untuk menghasilkan buah yang banyak dan menyenangkan hati Bapa. Ada kisah nyata yang ditulis di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas.
Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tabita atau Dorcas dikenal sebagai perempuan yang banyak melakukan kebaikan. Di antaranya ia suka memberi sedekah. Ia juga banyak memberikan atau menjahitkan pakaian untuk orang-orang lain. Ya, semua yang Tabita lakukan membawa dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ia meninggal, banyak orang yang meratapinya. Mereka kehilangan sosok Tabita. Perbuatan Tabita semasa hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah pengikut Kristus. Iman yang berbuah yang dihasilkannya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ada karakter Kristus atau kerajaan Allah terimpartasi dalam kehidupan Tabita. Pada kehidupan imannya yang berbuah itu, Tuhan menjadi nyata dan orang bisa melihat Tuhan hidup di dalam Tabita. Kehidupan iman yang berbuah ditandai dengan orang lain bisa merasakan kasih kita kepada mereka. Keberadaan, kehadiran, kegiatan, dan perkataan kita diterima oleh orang-orang lain sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan. Puji Tuhan. Coba kita renungkan sejenak, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, atau di kantor kita bisa merasakan buah perbuatan baik dan buah perkataan baik yang memberkati dan memberi dampak positif kepada mereka. Di ayat 42 dikatakan akhirnya banyak orang di Yope menjadi percaya kepada Tuhan setelah Tabita dibangkitkan dari kematiannya. Milikilah kehidupan iman yang disertai dengan buah perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus dan buah perkataan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan Bapa kita pasti dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengajar kami, menunjukkan tujuan hidup kami, tujuan kami diberkati oleh Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, yaitu supaya kami boleh tumbuh dan berbuah lebat menjadi berkat bagi banyak orang. Dari berbuah lebat itulah orang-orang akan mengenal Bapa di surga dan memuliakan Bapa di surga bersama-sama kami pula. Terima kasih ya Bapa, pakai hidup kami Bapa untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kata-kata yang positif yang membangun iman orang lain. Pakai seluruh yang ada pada kami Bapa untuk bisa berbuah lebat sehingga orang-orang mengenal Kristus, mengenal pohonnya, mengenal pengusahanya kebun anggur yaitu Tuhan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak bisa berbuah lebat tanpa kami menempel atau melekat atau tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Kami butuh Engkau lebih dari apapun yang lainnya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat janjimu, penyertaan-Mu yang Kau. Terima kasih Kau mau pakai hidup kami untuk memberkati sesama kami, keluarga kami, teman-teman kami di kantor, di kampus, sekolah, maupun di mana kami berada. Kami mau terus tetap berbuah di segala masa dan musim, segala keadaan apapun juga. Di masa sukar sekalipun kami mau tetap berbuah untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan yang kami sembah, yang kami layani sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan saat ini Tuhan yang lagi ada kesulitan, kesusahan hidup di masa yang sukar ini Tuhan. Biar Engkau pakai kami semua Bapa, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Setiap tanaman yang tumbuh, setiap usaha bisnis yang tumbuh, setiap kehidupan Kristen yang tumbuh di rumah kami, di kantor kami dalam nama Yesus berbuah lebat, menghasilkan hasil yang luar biasa. Kami diberkati dan orang lain juga diberkati lebih lagi. Pakai hidup kami Bapa untuk menjadi pujian bagi nama-Mu, menjadi contoh, bukti kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, Bapak. Bagi yang sakit Kau sembuhkan, Bapak. Nyatakan terus mujizat-Mu dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, ketiadaan mustahilan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Terima kasih berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Fendi, Tuhan, dan seluruh pengurus gerejamu di GBI Bewok, Bapak, dan seluruh jemaat Tuhan. Satupun tidak ada yang mandul, tidak ada yang tidak berbuah, tapi semua kami akan berbuah lebat, baik dalam kasih kami, dalam hal karakter Kristus, dalam hal perbuatan baik kami, sehingga orang-orang bisa menikmati hidup kami, menikmati kebaikan Tuhan melalui hidup kami, di rumah kami, warga kami, dan juga orang-orang lain yang ada di sekitar hidup kami, Bapak. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan. Kami akan praktekkan firman-Mu ini, Bapak. Kami akan menikmati hidup di bawah berkat anugerah Tuhan, yaitu kekayaan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami taruh hidup kami, pakai hidup kami, dan nyata kemuliaan-Mu, mujizat-Mu, karya-karya besar-Mu Tuhan, yang luar biasa, dan berbuah lebat, dan banyak orang diberkati melalui hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat hati dan iman kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Lewat anaknya yang tunggal, yang kasihnya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara, membuat perjalanan hidup kita pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus nantiasa menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.